Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Yesus adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Yesus adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tanda-tanda ajaib yang menyertai Yesus membuktikan bahwa dia bukanlah manusia biasa. Ada kepenuhan kuasa Allah yang bekerja di dalamnya. Karena dia adalah firman Allah, Tuhan yang menjadi manusia. Dalam Yohanes 3 ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Inilah percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus, di mana Nikodemus mengakui bahwa Yesus yang banyak mengadakan mujizat dan tanda-tanda, sesungguhnya dialah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan belajar 4 kebenaran di mana Yesus mengadakan mujizat-mujizat yang membuktikan dia adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Yang pertama, Yesus berkuasa mengadakan mujizat apa yang tadinya tidak ada menjadi ada. Yohanes 2 ayat 7 sampai dengan ayat 9 firman Tuhan berkata, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan ini penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedok dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Saudara, pada waktu Yesus menghadiri pesta perkawinan di Kana, tuan rumah kehabisan anggur, lalu Yesus mengadakan mujizat air menjadi anggur, saudara, yang kualitas terbaik. Tuan rumah tidak jadi dipermalukan oleh kehadiran Tuhan Yesus yang sanggup memberikan jawaban bagi masalah mereka, saudara, pada saat itu. Juga di dalam Matius 14 ayat 7 sampai 21 firman Tuhan berkata, jawab mereka, yang ada pada kami ini hanyalah 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Sudah sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisanya 12 bakul penuh. Dan ikut makan, kira-kira yang ikut makan 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudaraku, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan 5.000 laki-laki bisa makan kenyang. Atau hanya dengan 7 roti dan berapa ekor ikan kecil, saudara, 4.000 orang pria bisa makan sampai kenyang. Itu dicatat dalam Matius 15 ayat 32 sampai 39. Yesus mengadakan mujizat dari apa yang tidak ada, saudara, menjadi ada, karena dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang kedua, Yesus berkuasa mengadakan mujizat menyembuhkan orang sakit. Matius 4 ayat 24, saudara mencatat, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawanyalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka, saudara. Dan Matius 15 ayat 30 sampai 31, kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timbang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan memuliakan Allah Israel. Sudah, Alkitab mencatat bahwa Yesus berkeliling, menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang dari berbagai macam sakit,
penyakit, mencelikan mata orang buta, membuat orang lumpuh bisa berjalan, saudara. Orang bisu bisa berbicara. Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, saudara. Itulah buktinya. Dan bukti yang ketiga, Yesus berkuasa mengusir setan-setan. Matius 8 ayat 16 berkata, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Kemudian Matius 12 ayat 22 mencatat, kemudian dibawa kepada Yesus orang-orang yang kerasukan setan, orang buta, bisu, lalu Yesus menyembuhkan sehingga si bisu itu berkata-kata dan yang buta, saudara, bisa melihat. Orang-orang sakit karena gangguan roh jahat dan setan-setan disembuhkan oleh Tuhan Yesus dengan sepatah kata. Yesus mengusir roh jahat yang kerasukan, sembuh, saudara, dan membuat mereka menderita. Saudara, setan-setan itu pun pergi karena takut kepada Tuhan Yesus. Yesus berkuasa untuk mengusir setan karena dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan bukti yang keempat, saudara, Yesus berkuasa mengadakan mujizat. Orang mati dibangkitkan karena ia berkuasa atas maut, saudara. Yesus membangkitkan Zairus. Dicatat dalam Markus 4 ayat 41 sampai 42 berkata, lalu dipegangnya anak itu, katanya tali takum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri berjalan, sebab umurnya 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Kemudian Yesus membangkitkan anak muda di Nain, saudara. Lukas 7 ayat 12 sampai 15, setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang yang diusung, saudara, keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan, saudara, hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuh serta sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah, saudara. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Kemudian, saudara, di dalam Yohanes 11 ayat 43 sampai 44, Lazarus dibangkitkan, saudara. Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain itu dan biarlah ia pergi. Saudara, membangkitkan orang dari kematian merupakan mujizat terbesar yang membuktikan keilahian Tuhan Yesus. Ini 3 peristiwa di mana Yesus membangkitkan orang mati. Yesus membangkitkan anak Yairus, anak muda di Nain, dan Yesus membangkitkan Lazarus. Bahkan Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut dengan kebangkitannya dia sendiri dari kematian. Kubur kosong, saudara. Ia bangkit karena ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kepada Yesus telah diberikan kuasa di sorga maupun di bumi. Saudara, mari kita percaya kepada dia, mengandalkan dia. Kuasa Yesus sudah membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, saudara. Dan 4 kebenaran ini sudah membuktikan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus berkuasa mengadakan mujizat, dari apa yang tidak ada menjadi ada. Yang kedua, Yesus berkuasa mengadakan mujizat menyembuhkan orang sakit. Yang ketiga, Yesus berkuasa mengusir setan-setan. Yang keempat, Yesus mengadakan mujizat membangkitkan orang mati karena ia berkuasa atas maut. 1 Yohanes 4 ayat 15 berkata, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Puji Tuhan. Saudara, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi percaya mengikut Yesus dengan setia, karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh percaya kepada Engkau Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kuasa, Juru Selamat kami dan umat manusia. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan lonceng, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit.
Selamat pagi, semangat pagi.